Belum terlambat untuk berangkat sekarang, kata Song Changsheng. Oh, kamu sangat sok. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa Fu Zhantianku yang bermartabat akan kalah darimu, kan? Saat Huang Fu Zhantian berbicara, dia menurunkan kotak di belakangnya, dan kemudian tombak petir muncul di tangannya. Itu adalah senjata ajaib. Dengan senjata ajaib di tangan, kekuatan tempur Huang Fu Zhantian tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan di langit berbintang yang tak terbatas ini, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Namun menghadapi Huang Fu Zhantian yang begitu kuat, Song Changsheng tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke dunia. Karena di dunia yang diblokir itu, ribuan sosok lagi bermunculan. Pakaian mereka persis sama dengan pakaian Huang Fu Zhantian, dan mereka semua adalah anggota klan surgawi Huang Fu. Saat ini, orang-orang itu sedang terbang dengan cepat menuju puncak 9 surga. Segera kita akan bertemu dengan rumah suci 7 alam dan pihak lainnya. Di mana kamu mencari? Tiba-tiba, sebuah tombak jatuh dari langit dan menebas Song Changsheng. Itu adalah serangan Huang Fu Zhantian. Song Changsheng mengulurkan tangan dan meraih tombak senjata ajaib itu dengan tangan kosong. Kemudian, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan Huang Fu Zhantian, yang memegang badan senjata, menahan kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, ruang di sekitarnya langsung hancur. Kekuatan yang kuat membuatnya lengah dan menyebabkan dia berlutut tepat di udara. Brengsek, adegan ini jelas tidak seperti yang dia harapkan, dan dia menjadi sangat marah. Penghinaan, karena dia merasa sangat terhina. Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi tidak mampu melakukannya. Zilala. Akibatnya, pola guntur muncul di keningnya. Pola guntur muncul, dan tingkat kultivasinya meningkat. Namun meski begitu, dia masih kalah dengan kekuatan yang ditransmisikan oleh satu tangan Song Changsheng. Guntur berubah, dan baju besi guntur muncul di tubuh Huang Fu Zhantian, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat lagi. Namun meski begitu, dia masih belum bisa berdiri dan masih belum bisa mengubah segalanya. Pada saat ini, Huang Fu Zhantian tercengang. Dia jelas tidak bisa menerimanya, tapi dia tidak bisa menerimanya. Dia melihat ke arah Song Changsheng dan menemukan bahwa Song Changsheng tidak sedang melihatnya sama sekali. Song Changsheng sedang melihat apa yang terjadi di dunia itu. Melihat Song Changsheng seperti ini, kemarahan di wajah Huang Fu Zhantian pun mereda. Bahkan dia merasa tidak seharusnya marah. Pihak lain terlalu kuat. Oh, kataku, kamu sepertinya tidak ingin membunuhku. Huang Fu Zhantian bertanya. Aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Ketika Song Changsheng berbicara, matanya masih menatap dunia itu. Kalau begitu aku tidak peduli dengan hal-hal berikut ini. Bisakah kamu berpura-pura belum pernah bertemu denganku? Huang Fu Zhantian bertanya. Oke, kata lagu Changsheng. Kalau begitu bisakah kamu tidak memberitahuku tentang kekalahanku padamu? Huang Fu Zhantian bertanya lagi. Setelah mendengar ini, Song Changsheng memandang Huang Fu Zhantian dan melepaskan tangan yang memegang tombak senjata ajaib itu. Saat dia melepaskan telapak tangannya, kekuatan yang menekan Huang Fu Zhantian juga menghilang. Lalu dia berkata, oke. Saat ini, Huang Fu Zhantian mampu berdiri dan memberi hormat kepada Song Changsheng, terima kasih banyak. Setelah mengatakan ini, dia berdiri di samping Song Changsheng dan melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia. Pada saat ini, semua orang dari klan surgawi Huang Fu telah tiba di puncak 9 surga. Semua kekuatan yang berkumpul di sana tertarik oleh orang-orang dari klan surgawi Huang Fu. Karena mereka belum pernah melihat kelompok orang ini. Namun melihat pakaian mereka dan melihat rantai petir yang menghalangi dunia, orang-orang secara tidak sadar menghubungkan kelompok orang ini dengan pelaku yang memblokir dunia. Namun justru karena itu, masyarakat tidak berani gegabah. Mereka dapat memperkirakan bahwa orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini sangat kuat.
Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari udara tipis, diikuti oleh puluhan ribu sosok, dengan rapi tertinggal di belakangnya. Dalam kehampaan, terjadi konfrontasi dengan klan surgawi Huangfu. Dia adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam, dan pemimpinnya tidak lain adalah penguasa Istana Tujuh Alam, Jie Tianran. Siapa yang datang? Jie Tianran bertanya. Klan surgawi Huangfu luar biasa, kata salah satu pemimpin. Klan surgawi Huangfu, mungkinkah dikatakan bahwa ini terkait dengan 5 orang yang memasuki puncak 9 surga? Semua orang awalnya curiga, tapi junior yang menemani mereka semua telah keluar dari puncak 9 surga. Segera semua kekuatan mendapat petunjuk tentang Huangfu Shengyu dan lainnya. Tentu kita juga tahu bahwa yang disebut klan surgawi Huangfu ini adalah klan surgawi yang diwarisi dari zaman kuno. Namun keberadaan zaman dahulu selalu tersembunyi di balik reruntuhan dan tidak akan bertentangan dengan kehidupan mereka. Mengapa kali ini muncul di sini? Masalah ini bukanlah hal yang sepele, dan mungkin saja terkait dengan struktur masa depan dunia seni bela diri yang luas. Oleh karena itu, semua kekuatan memiliki ekspresi serius dan merasakan tekanan yang luar biasa. Namun penguasa Istana Tujuh Alam tampak tenang dan bertanya, "Apakah kamu memasang rantai itu?" "Ya," kata Huangfu Bufan. "Apa tujuannya?" tanya penguasa Istana Tujuh Alam. "Ada keturunan klan surgawi Huangfu kita yang telah memasuki puncak 9 surga. Tetapi seseorang meninggal di dalam. Jika kami tidak memberikan penjelasan dan kompensasi yang masuk akal, semua orang di dunia ini akan dikuburkan bersama," kata Huangfu Bufan. "Bukankah ini terlalu sombong?" Setelah mendengar ini, semua orang dari semua pihak merasa konyol. Karena ini uji coba pasti akan ada korban jiwa, karena berani datang harus siap mental. Bagaimana seseorang masih harus membayar kompensasi setelah kematian? Ini sungguh terlalu berlebihan. Dan, setiap orang perlu dikuburkan bersamanya. Jika mereka hanya penduduk asli dunia ini, lupakan saja. Tapi sekarang di dunia ini, ada orang-orang dari semua kekuatan di dunia seni bela diri yang luas. Mereka yang berkumpul adalah para elit dari seluruh dunia seni bela diri yang luas. Bahkan orang-orang seperti Jie Tianran yang dikenal sebagai orang terkuat di era kekinian pun ada di sini. Pihak lain berani mengucapkan kata-kata seperti itu, yang sangat arogan. Di zaman kuno, apakah tidak ada aturan? Jie Tianran bertanya. Aturan? Tentu saja ada. Tapi aturannya ditentukan oleh yang kuat, kata Huangfu Bufan. Implikasinya mereka kuat dan segalanya ditentukan oleh mereka. Saya tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Anda dapat mencabut blokade dan langsung pergi. Jie Tianran melambaikan tangannya. Ah! Setelah mendengar ini, Huangfu Bufan mencibir. Sepertinya kamu tidak memahami situasinya. Setelah mengatakan ini, paksaan agung dilepaskan dari tubuhnya, menyapu segala arah dalam sekejap. Hampir semua orang di dunia ini merasakan aura kuat itu. Dan mereka yang secara langsung diliputi oleh paksaan ini memiliki wajah seputih kertas, dengan keputusasaan di mata mereka. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya tekanannya. Itulah kekuatan di atas Tuhan yang benar. Ya Tuhan, dia adalah orang yang kuat di alam dewa. Bagaimana dewa ada? Bagaimana mungkin dunia tidak mengetahuinya? Karena ilmulah mereka takut. Karena dewa itu sudah lama menghilang. Ada beberapa dewa sejati yang kuat di antara mereka, tetapi meskipun mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat melawan para dewa. Sekarang para dewa ingin membunuh mereka, mereka hanya bisa menunggu kematian. Tapi saat semua orang merasa putus asa hanya karena secercah tekanan, sisi dunia ini tiba-tiba bersinar terang. Ketika cahaya itu muncul, tekanan luar biasa Huangfu langsung teratasi. Pasalnya, kekuatan yang dikeluarkan cahaya itu lebih dahsyat dari Huangfu Bufan. Dan cahaya itu berasal dari Jie Tianran. Perasaan ini, merasakan aura yang dikeluarkan oleh Jie Tianran,
Ekspresi semua orang menjadi lebih rumit. Tapi dibandingkan dengan orang luar, semua orang di rumah suci tujuh alam sangat gembira. Tuan Istana Tuan, dia telah menerobos ke alam naga langit. Tuanku, Kepala Istana, sudah menjadi spiritualis dunia naga langit.